Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartoni, SPMB, dosen dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Video ini merupakan rangkaian dari penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran yang berbentuk audio visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekonometrika. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh di program studi agribisnis semester 5 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ekonometrika ini merupakan perangkat kuantitatif untuk menganalisis keterhubungan antar peubah-peubah ekonomi yang dispesifikasikan ke dalam persamaan model regresi sebagai integrasi dari pemahaman dan konsep ekonomi bersama dengan matematika dan statistika. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mampu menerapkan konsep ekonomi, manajemen, bisnis, sosiologi, dan budaya, komunikasi, dan pembangunan pertanian sebagai bagian integratif dalam keilmuan agribisnis. Yang kedua, mampu mengaplikasikan metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam agribisnis. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyelesaian masalah pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ekonometrika terdiri dari 3 poin, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman dan konsep ekonomi bersama-sama dengan statistika dan matematika sebagai komponen yang membangun ekonometrika. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metodologi kuantitatif ekonometrika dalam agribisnis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyelesaian masalah, pengembangan, dan implementasi ekonometrika di bidang agribisnis. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai yang pertama, regresi linear sederhana, regresi dengan 2 peubah eksplanatori, dan regresi berganda, dengan pendugaan dan analisis melalui goodness of fit, uji F, uji T, dan interpretasinya baik secara manual maupun dengan menggunakan perangkat aplikasi seperti SPSS, Microsoft Office Excel, atau sejenisnya. Yang kedua, spesifikasi model dan penerapannya dalam kasus-kasus ekonomi mikro dan ekonomi produksi. Asumsi klasik yang terdiri dari identifikasi konsekuensi, pengujian, dan tindakan perbaikan atas pelanggaran terhadap asumsi klasik meliputi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Dan yang keempat, model distribusi like model seperti model Koch, model ekspektasi adaptif, dan partial adjustment model. Mata kuliah ini juga mempraktikkan bagaimana penggunaan perangkat lunak atau software statistika seperti SPSS dan Microsoft Excel untuk menyelesaikan pendugaan dan analisis model ekonometrika berdasarkan pada metode di bahan kajian tersebut. Mata kuliah ini menggunakan referensi utama yang terdiri dari buku karangan Kotsianis berjudul Theory of Econometrics, kemudian Basic Econometrics karya Gujarati dan Porter, serta Introduction to Econometrics oleh Madala dan Lahiri, dan beberapa referensi pendukung lainnya. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ekonometrika terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat menerapkan blended learning, yaitu dengan menerapkan perkuliahan tatap muka di kelas maupun secara daring dengan menggunakan video conference serta menggunakan media LMS berupa Simari e-learning ULM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik perkuliahan yang saya terapkan. Saya menerapkan teknik delivery, interaction, dan assessment. Teknik penyampaian yang saya gunakan melalui metode interaktif lecturing, yaitu ceramah interaktif tatap muka yang berbasis pada pendekatan teacher-centered learning, serta memberikan bahan referensi dan bahan perkuliahan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk teknik interaction, saya menggunakan beberapa metode secara bertahap sesuai pokok bahasan, yaitu yang pertama, small group discussion. Pada pertemuan-pertemuan
konsep dasar. Case-based learning yang dipadukan dengan lab praktis pada pertemuan pendugaan dan analisis regresi. Serta yang ketiga, project-based learning pada pertemuan-pertemuan mengenai pengujian dan remedi pelanggaran asumsi klasik serta pemodelan deret waktu. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa juga dibangun melalui pembelajaran melalui Simari e-learning OLM. Pada aplikasi tersebut, saya memasukkan bahan perkuliahan serta memberikan tugas, sehingga mahasiswa dapat mengakses bahan dan tugas melalui aplikasi tersebut. Selain itu, pengumpulan tugas dapat dilakukan mahasiswa dengan mengunggah lembar jawaban tugas melalui aplikasi e-learning tersebut. Sedangkan teknik terakhir, yakni teknik asesmen yang saya gunakan, berupa penilaian non-tes berbentuk penilaian deskriptif, tugas terstruktur, tugas berbasis kasus, tugas berbasis proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Asesmen tersebut didasarkan untuk menjawab semua capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran mata kuliah ekonometrika berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, Bapak sudah mempersiapkan presensi di portal akademik, jadi kalian nanti silahkan mengisi presensi setelah perkuliahan selesai. Ada yang pernah mendengar kata blue atau base linear, unbiased, dan estimator? Boleh angkat tangan? Oh, banyak yang tahu berarti sudah. Ini sudah jadi modal awal kita untuk belajar materi kita pada hari ini. Bisa dilihat di slide. Di sini ada satu garis, ya kan? Ada garis regresi ideal. Kemudian di samping-samping garisnya itu ada menyebar beberapa titik. Titik-titiknya menyebar agak jauh, membuat regresi kita menjadi prediksinya menyesatkan. Karena ada data-data yang bisa dibilang kalau dalam ekonometrika itu outlier, data outlier. Hari ini kita akan membahas mengenai penyimpangan dari data yang menyebar tadi dengan 3 tokoh utama. Yang pertama ada multikolenialitas, kemudian yang kedua ada heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada autokorelasi. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa pentingnya kita mempelajari penyimpangan asumsi model klasik? Ada 4 alasan utama yang membuat kita penting mempelajari hal tersebut. Yang pertama, jadi kalau kita bicara data usaha tani dan rentan penyimpangan, karena kita sebagai mahasiswa agribisnis tidak akan terlalu jauh dengan bidang pertanian dan agribisnis, berarti kita akan bersentuhan dengan data usaha tani, dan biasanya data usaha tani itu rentang dengan penyimpangan. Misalnya suatu penelitian ingin memprediksi produksi usaha tani padi atau usaha tani komoditas. Variabel bebasnya biasanya ada luas lahan, pupuk, tenaga kerja. Ketika luas lahan bertambah, ada kecenderungan secara bersama-sama pupuk juga akan meningkat. Kemudian kalau kita lihat alasan kedua dari data lintas skala usaha yang beragam, misalnya biasanya kita survei, petani itu tidak semua sama rata luas lahannya. Mungkin ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar, berkaitan dengan luas lahan. Ya kan? Semakin besar skalanya, maka pendapatannya akan cenderung semakin melebar juga, akan lebih tinggi juga. Hal ini membuat ada variasi potensi yang menimbulkan ada heteroskedastisitas. Kalau yang pertama tadi potensinya multikolenialitas. Kemudian alasan yang ketiga ada pada data harga komoditas musiman. Biasanya data-data harga gabah misalnya, kemudian ada cabai, ada CPO, itu dia akan bergerak mengikuti pola musim. Misalnya ketika ada panen raya, ya kan, harga gabah akan cenderung turun misalnya. Ketika musim panceklik, harga gabah akan meningkat. Polanya seperti itu. Dan ketika berpola seperti itu akan kecenderungan menimbulkan adanya autokorelasi. Dari ketiga alasan tersebut, yang keempat ini menjadi fondasi penting kita ketika ingin melakukan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian berkaitan dengan usaha tani tadi. Ketika terjadi penyimpangan pada model, ada multikolenialitas kah, atau ada heteroskedastisitas, atau autokorelasi, itu akan menyebabkan rekomendasi kita, model prediksi kita tidak akan valid, sehingga rekomendasi yang diberikan itu akan menjadi keliru dan menyesatkan. Itu dampak dari asumsi klasik itu dilanggar.
Nah, sekarang Bapak ingin ajak kalian mengingat kembali pelajaran yang sudah diajarkan di materi-materi sebelumnya. Itu ada membahas mengenai mulai dari regresi, regresi sederhana, apa-apa saja urutannya yang sudah dipelajari. Masih ingat? Ya, silakan DC. Baik, untuk yang pertama itu ada regresi sederhana, lalu dilanjutkan dengan regresi dua pengubah eksplanatory, dan yang terakhir itu ada regresi berganda, Bapak. Iya, sangat betul. Boleh beri tepuk tangan? Iya, tepat sekali yang sudah disebutkan oleh DC tadi. Tetapi untuk menyatakan apakah model itu layak digunakan atau model itu valid untuk dijadikan rekomendasi, kita harus melalui berbagai uji. Ada yang masih ingat? Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencek kelayakan bahwa model itu sah digunakan? Boleh ada yang angkat tangan? Iya, silakan Siti Afina. Untuk jenis regresinya itu ada 3. Yang pertama itu Geofield tau R kuadrat, lalu uji F, sama yang terakhir itu uji T. Dan itu untuk melihat signifikan dan interpretasinya, Pak. Iya, 100 untuk Siti Afina. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Iya, jadi kalau kita lihat keterkaitan materi penyimpangan asumsi model klasik ini, untuk menilai kelayakan dari model regresi tersebut, kita melakukan pendugaan dan analisis menggunakan Godness of Fit atau GOP melalui R kuadrat, kemudian uji F, uji T, dan interpretasi dari koefisien-koefisien tersebut. Ketika itu sudah diduga, itu akan menjadi pendugaan dari regresi yang sudah kita hitung. Nah, seluruh pendugaan dan alat uji itu hanya sah jika asumsi klasik OLS terpenuhi. Jadi, begitu asumsi itu dilanggar, dari asumsi klasik itu dilanggar, misalnya nilai R kuadratnya, kemudian F hitungnya dan T hitung yang sudah kalian pelajari cara menghitungnya dan menafsirkannya, itu bisa menjadi menyesatkan kalau seandainya terjadi pelanggaran dari asumsi model klasik. Itulah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Normalnya asumsi dari model klasik, model OLS, ya, yang pertama adalah hubungan variabel bersifat linear dalam parameter. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata errornya sama dengan 0. Asumsi yang ketiga, tidak ada korelasi antar variabel bebas yang tinggi atau non-multikolinearitas. Dan yang keempat, varians error konstan di semua pengamatan atau homoskedastisitas. Yang kelima, tidak ada korelasi antar error atau non-autokorelasi. Yang keenam, error berdistribusi normal. Nah, ini adalah asumsi OLS pada normalnya. Nah, sekarang yang sering terjadi, sering muncul penyimpangan dari asumsi ini, kira-kira yang mana yang paling banyak sering terjadi? 3 dari 6 asumsi ini yang sering dilanggar. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Saya, Pak. Silakan DC lagi nih. Menurut kami, yang sering terjadi itu adanya hubungan yang tidak konstan antara variabel bebas dan varian error, Pak. Oke. Dari yang DC sebutkan tadi sudah 2 yang kena. Jadi yang pertama tadi korelasi antar variabel bebas itu, kemudian varian error yang konstan. Yang ketiga biasanya adalah autokorelasi yang cenderung terjadi pada data-data time series pada hari ini secara konsep. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Penyimpangan asumsi model klasik yang pertama itu adalah multikolinearitas. Jadi, multikolinearitas ini terjadi ketika 2 atau lebih variabel bebas memiliki korelasi yang sangat tinggi satu sama lain. Contohnya, tadi seperti model produksi pada padi menggunakan luas lahan. Jadi variabel terikatnya atau variabel dependennya itu adalah produksi padinya. Variabel bebasnya adalah luas lahan, misalnya jumlah pupuk. Jadi variabel tak bebasnya adalah atau variabel dependennya adalah produksinya, kemudian independennya adalah luas lahan, pupuk. Jadi Y-nya produksi, X-nya
luas lahan dan jumlah pupuk. Nah, petani dengan lahan yang lebih luas, otomatis dia akan menambah pupuk. Biasanya seperti itu. Keduanya bergerak secara bersamaan. Jadi, luas lahan bertambah, pupuk juga akan ditambah. Nah, sehingga ini kita sulit memisahkan. Sebenarnya, luas lahan yang ditambahkah menyebabkan produksi naik atau pupuk yang ditambahkah menyebabkan produksi itu naik? Karena sama-sama beririsan dia. Sehingga ini sangat berpotensi terjadinya multikolonialitas. Ada hubungan antara luas lahan dengan pupuk. Ketika luas lahan ditambah, pupuk juga ditambah. Misalnya hubungan antara korelasi antara luas lahan dengan jumlah pupuk. Kemudian luas lahan dengan modal usaha tani. Luas lahannya ditambah, modal usaha tani cenderung juga akan ditambah. Kemudian luas lahan dan tenaga kerja. Luas lahannya bertambah, tenaga kerja juga ikut bertambah. Nah, variabel ini ada kecenderungan dia memiliki korelasi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya ini, nilai korelasinya itu di atas 0,8. Ini mengindikasikan potensi multikolonialitas. Jadi ketika angkanya mendekati 1, itu akan sangat kuat berarti hubungan antara variabel bebasnya. Sehingga ada berpotensi multikolonialitas. Akibat dan cara mendeteksinya bagaimana? Akibatnya adalah standar error koefisiennya akan membesar sehingga uji T-nya tidak signifikan. Modelnya di run, akhirnya R-nya tinggi misalnya atau goodness of fit-nya tinggi, tetapi T-nya banyak yang tidak signifikan. Variabel bebasnya banyak yang tidak signifikan. Ini biasanya terjadi pada model yang terjadi penyimpangan pada multikolonialitasnya. Cara mendeteksinya bagaimana? Cara mendeteksinya biasanya dari running model itu kita bisa melihat nilai dari PIF, jadi varian influence factor. Kalau PIF-nya lebih dari 10, berarti sudah variabel bebas kita terjadi multikolonialitas. Kalau di bawah 10 berarti artinya model kita terhindar dari penyimpangan multikolonialitas tadi. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke solusinya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Gani? Izin bertanya, Pak. Kalau variabelnya berkorelasi tinggi seperti tadi, apakah otomatis modelnya tidak bisa dipakai sama sekali, Pak? Iya. Jadi jawabannya tergantung dari tujuan kita. Apabila untuk memprediksi dari misalnya produksi usaha tani padi, maka masih bisa dipakai. Tetapi kalau tujuan kita ingin melihat keterhubungan antar variabel dengan produksi, misalnya ini luas lahan berpengaruh tidak dengan produksi, pupuk berpengaruh tidak dengan produksi. Kalau terjadi multikolonialitas, maka itu karena tadi standar errornya akan tinggi, maka pengujian pengaruh itu tidak akan presisi. Jadi tidak akan tepat, cenderung tidak akan tepat. Makanya tadi ketika model itu terkena dampak multikolonialitas, biasanya R kuadratnya tinggi, T hitungnya banyak tidak signifikan. Makanya tidak bisa digunakan untuk menilai pengaruh. Tapi kalau untuk memprediksi berapa produksi usaha tani padi, model itu masih bisa dipakai. Jadi tergantung modelnya. Paham, Pak. Berarti tergantung tujuan modelnya juga ya, Pak? Iya, tepat sekali. Jadi tergantung tujuan model. Mau memprediksi atau menilai pengaruh dari variabel bebas. Kita lanjutkan. Solusinya untuk mengatasi multikolonialitas itu melakukan eliminasi variabel bebas. Misalnya, ada variabel yang terindikasi PIF-nya tinggi, varian influence faktornya tinggi, maka boleh dieliminasi variabel tersebut. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggabungkan antar variabel yang berkorelasi tadi. Jadi dua solusi bisa menggabungkan, bisa dieliminasi variabel bebas yang terkena multikolonialitas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penyimpangan asumsi model klasik yang kedua. Heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas ini terjadi ketika varian error atau disebut juga dengan residual tidak konstan di sepanjang nilai variabel bebas. Contohnya, model pendapatan usaha tani berdasarkan luas lahan. Petani berlahan sempit biasanya pendapatannya akan relatif seragam dan rendah. Sedangkan petani dengan yang memiliki luas lahan lebih luas
itu akan jauh lebih beragam, apalagi tergantung dari komoditasnya, teknologinya, dan akses pasarnya. Dan ini biasanya akan menimbulkan sebaran error yang makin melebar ketika skala usaha itu jauh bertambah. Kita bisa lihat di slide ini, ada gambar ilustrasi scatter plot residual dengan luas lahan. Kira-kira Bapak beri waktu 30 detik ya untuk diskusi dengan kawan di samping bangkunya. Apa yang kalian amati dari ini? Ya, waktu habis. Ada yang bisa menjawab? Ada apa dengan gambar ini? Silakan Siti Afina. Berdasarkan yang kami lihat itu, titiknya itu semakin melebar ke atas dan juga ke bawah. Jadi bentuknya itu justru kayak mirip kipas, Pak. Betul seperti yang dijelaskan Siti Afina. Boleh tepuk tangan? Ini merupakan ciri khas dari heteroskedastisitas. Jadi kalau dilihat dari sebaran data scatter plotnya, itu akan terlihat sebaran datanya. Dia bentuk sebaran datanya bagaimana. Ketika bentuk sebaran datanya berbentuk kipas melebar semakin menjauh gitu ya, residual dengan variabelnya, maka itu ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Dibentuknya berbentuk kipas. Akibatnya adalah estimasi koefisiennya tetap tak bias, tapi tidak lagi efisien. Kemudian standar error jadi tidak akurat. Uji T dan uji F-nya biasanya menyesatkan, atau uji F-nya tinggi, uji T-nya banyak yang tidak signifikan. Deteksi ujinya itu ada dengan uji Bruce-Pagan atau uji White, atau lihat pola kipas yang scatter plot ini tadi, yang seperti diamati oleh Siti Afina tadi, yang sudah dijelaskan Siti Afina. Kemudian solusinya untuk mengatasi hal ini, yang pertama bisa transformasi log, yang kedua bisa menggunakan WLS. Jadi ada dua solusi seperti multikolinearitas tadi juga. Tokoh tiga terakhir itu ya, autokorelasi. Autokorelasi ini biasanya terjadi ketika error pada suatu periode berkorelasi dengan error periode lainnya. Umumnya terjadi pada data time series. Contohnya, misal ada tadi model harga gabah bulanan di tingkat petani. Jika bulan ini harganya meleset di atas prediksi atau errornya positif akibat musim panen raya atau cuaca, bulan berikutnya cenderung ikut meleset ke arah yang sama karena pola musimannya berkelanjutan dan errornya cenderung akan mengelompok. Mungkin bisa diilustrasikan seperti ini. Kalau model data ilustrasi residualnya sepanjang waktu seperti ini berbentuk bergelombang, bentuknya gelombang, naik kemudian turun baru naik lagi. Jadi residualnya bergerak pada pola bergelombang, bukan acak, tanda terjadinya autokorelasi. Nah, harapannya sebenarnya kalau data itu normal, dia akan menyebar. Acak saja. Tidak berbentuk berpola, residualnya tidak akan berpola seperti gelombang ini. Kalau dia berpola seperti gelombang, hasil scatter plotnya dari ilustrasi residual ini, maka ada kecenderungan dia akan terjadi autokorelasi. Akibatnya dari autokorelasi ini yang pertama adalah estimasi koefisien tetap tak bias, tapi standar errornya di bawah standar gitu, standar error understate. Kemudian uji T dan uji F-nya menjadi terlalu optimis. Uji T-nya malah terlalu tinggi dan uji F-nya terlalu tinggi. Sering signifikan tapi palsu. Sebenarnya jangan-jangan itu tidak signifikan, hasilnya malah signifikan, dan hasil uji T-nya itu terlalu optimis, terlalu sangat tinggi. Kemudian deteksi ujinya, cara mendeteksi kalau terjadi autokorelasi itu biasanya menggunakan uji Durbin Watson. Apabila nilainya jauh dari 2, ini mengindikasikan terjadinya autokorelasi. Nah, kalau kita lihat solusinya untuk mengatasi autokorelasi itu yang pertama, model itu bisa kita gunakan berupa model dinamis. Kalau seandainya kita masih menggunakan OLS, kalau model dinamis berarti kita rubah dari model OLS jadi model dinamis. Nah, kalau seandainya kita mau tetap di model OLS, berarti kita harus menggunakan standar error Newey-West. Nah, sekarang kita coba ringkas 3 penyimpangan asumsi klasik yang kita pelajari pada hari ini. Tadi kan ada 3
penyimpangan asumsi model klasik. Yang pertama multikolinearitas, kemudian ada heteroskedastisitas, dan yang ketiga tadi ada autokorelasi. Nah, Bapak mau kalian menyebutkan secara serentak lah, supaya kelihatan kompak, supaya nempel di ingatan. Ketika Bapak sebutkan model penyimpangan pada multikolinearitas, apa cara mendeteksinya? Bagaimana cara mendeteksinya? Menggunakan apa? Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kita ingin menguji penyimpangan model asumsi klasik dengan melihat dari multikolinearitas, kita harus menggunakan apa? Iya, varian influence factor. Jadi kalau VIP-nya lebih dari 10, berarti terjadi multikolinearitas. Bagus. Sekarang, kalau kita ingin menguji heteroskedastisitas, kita harus menggunakan apa? 1, 2, 3. Iya. Iya, Bruce Fegan dan White. Dan yang ketiga, kalau untuk menilai penyimpangan asumsi klasik dengan melihat dari sisi autokorelasinya, kita harus menggunakan apa? Durbin-Watson. Iya, Durbin-Watson. Betul. Jadi kalau nilainya lebih dari 2, tadi apa? Itu kan? Baik. Kemudian solusi umumnya masing-masing multikolinearitas itu dengan mengeliminasi variabel, menggabungkan variabel. Heteroskedastisitas itu bisa mentransformasi log atau WLS, dan yang ketiga autokorelasi itu bisa dengan ARIMA atau standar error Newell-West gitu ya. Nah, benang merahnya dari ketiganya ini membuat hasil regresi OLS tidak blue tadi. Base, linear, unbiased, dan estimator. Sehingga kalau terjadi pelanggaran itu, kesimpulan uji hipotesis kita bisa menyesatkan jika tidak dideteksi dan ditangani. Makanya setiap model itu sebelum kita memberikan kesimpulan, kita harus ada pengujian penyimpangan model asumsi klasik ini. Sehingga kesimpulan yang kita hasilkan itu tidak menyesatkan. Kita masuk di poin kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, asumsi klasik OLS adalah syarat agar estimator bersifat blue atau base linear unbiased estimator. Kemudian yang kedua, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi ada 3 penyimpangan yang paling sering adalah 3 penyimpangan yang sering ditemui dalam data ekonomi. Kemudian yang ketiga, penyimpangan punya cara deteksinya masing-masing. Misalnya tadi, multikolinearitas dideteksinya dengan varian influence factor. Kemudian heteroskedastisitas itu dideteksi dengan Bruce Fegan dan White ya. Kemudian autokorelasi dengan Durbin-Watson. Dan solusinya pun sendiri-sendiri, berbeda-beda tergantung dari masalah yang ditimbulkannya. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah mendeteksi penyimpangan sejak awal, kemudian kita membuat kesimpulan penelitian, ekonometrika itu akan dapat dipercaya kalau kita sudah deteksi lebih awal, kita tangani, kesimpulan kita akan menjadi valid dan dapat menjadi rekomendasi yang baik untuk pemerintah atau objek dari penelitian kita. Misalnya petani. Jadi rekomendasi kepada petani itu valid jadinya. Benar. Karena sudah melewati uji penyimpangan model asumsi klasik ini tadi. Kemudian yang perlu juga diingat dari pelajaran kita hari ini, yang kita bisa ambil kesimpulannya juga, itu adalah ketika asumsi terpenuhi, tadi ada 6 asumsi kan, 6 asumsi OLS, 3 yang sering dilanggar. Ketika semua 6 asumsi itu bisa terpenuhi, berarti tidak ada pelanggaran harusnya ya. Maka estimator kita akan bersifat blue tadi, base linear, unbiased, dan estimator. Sehingga kesimpulan kita akan menjadi valid. Itu inti dari pelajaran pada hari ini. Kita sudah mempelajari konsepnya, perhitungannya mungkin di pertemuan berikutnya. Untuk materi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ekonometrika. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menjadi gambaran nyata atas unjuk kerja saya dalam bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.